pemirsa, tahukah Anda, setiap kita semua orang yang hidup di dunia ini sudah disediakan dua rumah di akhirat. Satu di surga dan satu di neraka. Lalu siapa yang menempati rumah di surga itu jika seseorang karena tidak beriman itu masuk neraka? Sebaliknya, jika seseorang beriman lalu masuk surga, siapa yang menempati rumahnya di neraka? Dalam konteks ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu kecuali memiliki dua rumah, satu di surga dan satu di neraka. Apabila seorang durhaka meninggal dan masuk neraka, maka yang masuk ke surga mewarisi rumah penghuni neraka itu. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Dua surga seperti apa? Dua surga itu dijelaskan secara detail dalam Surah Ar-Rahman. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Di dalam keduanya ada dua mata air yang mengalir. Terdapat juga segala macam buah-buahan yang berpasangan. Penghuninya bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum para penghuni-penghuni yang akan menjadi suami-suami mereka. Dan tidak pula disentuh oleh jin. Seolah-olah bidadari itu permata yakut dan marjan. Selain dua surga itu, ada lagi dua surga yang kelihatan hijau tua warnanya. Ada dua mata air yang memancar dan macam-macam buah-buahan, kurma serta delima. Penghuninya bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Muqatil rahimahullah menjelaskan, kedua surga itu adalah surga Aden dan surga Naim. Inilah dua surga yang dijanjikan dalam surah Ar-Rahman. Lalu, siapa yang bisa mendapatkan dua surga itu? Berdasarkan surah Ar-Rahman, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, siapa yang takut pada makom Rabbnya kelak pada hari kiamat, sehingga ia menahan hawa nafsu, tidak melampaui batas, tidak mementingkan urusan dunia, tahu bahwa mengejar akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal, menjalankan kewajiban pada Allah dan menjauhi larangan Allah, maka orang seperti itu pada hari kiamat akan dikaruniai dua surga. Satu, surga sebagai balasan menunaikan ketaatan, dan satu surga sebagai balasan tidak melakukan maksiat. Mengapa harus dua surga? Apakah satu surga tidak cukup? Imam Al-Qurtubi berkata, surga yang diberikan itu berjumlah dua, agar kebahagiaan hamba tersebut berlipat ganda dengan berpindah-pindah dari satu surga ke surga lainnya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari perak, dan dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Dan jarak antara suatu kaum dan kesempatan mereka melihat Rabb-nya hanyalah selapis selendang kebesaran pada wajahnya di surga Aden. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Al-istighalu bi uyubil khalqi.
Suka sekali cerita jeleknya orang dan lupa kejelekan dirinya. Gosip, fitnah, ghibah. Yang kedua, qillatul haya, kurang rasa malu. Dan yang ketiga, qaswatul qalbi, maka doati, kadoro, tidak mempan nasihat. Ada juga itu di kantor misalnya, dinasehati, dikasih tahu, apa dia bilang? Niga to iko, siapa kamu? Saya lebih dulu makan garam dari kamu. Apa hubungannya garam dengan kebenaran? Semestinya orang yang baik hatinya, menurut Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhiril ayat. Orang yang baik imannya, tidak keras hati, selesai dengar dakwah bertambah imannya menjadi lebih bagus. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, apa itu Ustaz? Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh, yang mana dilarang? Terlalu. Saya bilang Bung Roma, terlalu. Mana yang dimaksud terlalu cinta dunia? Dia tidak sabar mengikuti proses. Mestinya tahun depan naik pangkat, dia tidak sabar, kejar terus pangkat. Akhirnya apa? Cari muka, sogok kiri kanan. Cinta dunia. Dunia ini sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sakit sementara, sehat sementara. Semua sementara, Pak. Jadi jangan terlalu cinta kepada dunia. Mana yang masuk lagi cinta dunia? Di antara cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas salah. Sebentar pi, lagi ada pembeli. Cinta dunia. Apa dilarang kaya? Tidak, silakan, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk kaya. Apa dilarang jadi kapolsek? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi kapolsek. Apa dilarang jadi anggota DPR? Tidak, tapi jangan menghalalkan segala cara untuk jadi anggota DPR. Yang kelima, yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah tulul amal. Apa itu Ustaz? Panjang angan-angan alias malas. Mau masuk surga, tidak mau sholat. Mau masuk surga tapi maksiat, itu namanya panjang angan-angan. Ya, saudara-saudara sekalian, silakan kita jalan, silakan pergi dakwah, tapi jangan lupa cari nafkah untuk anak istri. Yang keenam, yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah zalim wa zalimu la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Dia sholat, dia juga maksiat. Dia puasa Senin Kamis tapi dia juga korupsi. Dia sholat tahajud tapi dia juga pendengki. Dia ini tapi dia juga makan riba. Maka itulah akan menghancurkan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan kita. Yaitu perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Zalim kepada Allah, perintah Allah kita lakukan tapi nikmatnya Allah kita makan. Zalim kepada sesama manusia, hak-haknya tetangga kita ambil, kewajiban kita kepada tetangga kita tidak amalkan. Itu namanya zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Mana artinya zalim kepada diri sendiri? Dia sudah tahu ngantuk tapi napaksa dirinya begadang. Sepak bola, ngantuk di matanya, kasih balsem. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda mengapa Raja Fir'aun ditenggelamkan di laut sampai binasa? Mengapa bangsa Ad, umat Nabi Hud alaihi salam, dihempas oleh angin sampai binasa? Azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Raja Fir'aun dan kaum Ad, umat Nabi Hud itu karena sombong. Jenis hukumannya pun terkait dengan jenis kesombongan mereka. Raja Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di laut karena kesombongan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Sampai-sampai dia mengatakan sebagaimana disebutkan Al-Quran, "Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?"
Quran Surah Al-Zukhruf ayat 51. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dan menurunkan azab yang jenis azabnya sama dengan yang disombongkan. Demikian pula kaum Ad yang dibinasakan dengan sesuatu yang lembut, yaitu angin. Mengapa? Karena mereka menyombongkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki, sampai mereka sesumbar, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Quran Surah Fussilat ayat 15. Kaum Ad ini, mereka diberi Allah kekuatan fisik yang besar dan kuat, sehingga bisa membuat rumah-rumah dan gedung-gedung dari batu. Kesombongan inilah yang mengantarkan mereka pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi pada kaum Nuh pun berulang pada kaum Ad. Sekalipun lembut angin yang diperintahkan Allah untuk mengazab kaum Ad sangat dahsyat dan menghancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam firman-Nya, adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Quran Surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 7. Inilah azab angin terdahsyat dalam sejarah yang pernah terjadi di muka bumi, disertai dengan teriakan-teriakan yang amat memilukan dari kaum Ad. Dari sini juga bisa disimpulkan, kesombongan bisa memicu amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi sejak penciptaan awal. Bahkan dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sombong. Bukankah iblis diusir Allah dari surga karena kesombongannya? Tidak mau bersujud pada Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dalam syariat, sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hal ini bisa dipahami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang masih memiliki sikap sombong di dalam hatinya, walau seberat biji zarah. Pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu membenci orang yang sombong sampai-sampai menurunkan azabnya di dunia ini? Karena kesombongan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun manusia atau makhluk apapun dia berlaku sombong, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebesaran adalah pakaianku dan kesombongan adalah jubahku. Siapa saja yang merampas semua itu dari diriku, aku pasti akan mengazab dirinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itulah, orang sombong itu telah merebut dan merampas apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Wallahu a'lam.